Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kembali lagi bersama saya Muhammad Yustian Yusa. Saya adalah dosen di program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini saya mengampu mata kuliah Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah dengan kode mata kuliah SPH 3106, di mana mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran, yang dimana capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada prodi kepada mata kuliah ini adalah: satu, menguasai aspek politik dan sosial budaya serta keterkaitan antara aspek-aspek dan konteks hubungan internasional, lalu menguasai dinamika kawasan dan globalisasi, lalu menguasai isu aktor dan proses dalam hubungan internasional, dan mampu menganalisis permasalahan internasional baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global. Dan berikutnya yaitu mampu mengelola penelitian ilmiah tentang isu-isu hubungan internasional, dan terakhir adalah mampu menggunakan teknologi informasi dalam menganalisis isu-isu internasional. Ya. Nah, di sini mata kuliah Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah ini memiliki capaian pembelajaran di mata kuliah ya, atau CPMK, yang dimana nanti bisa secara detail ya. Kita di sini ada 9 CPMK, yaitu: 1, mampu menemukan berbagai link jurnal bereputasi internasional dalam bidang ilmu hubungan internasional. 2, mampu memetakan bidang kajian hasil penelitian yang dipublikasi di jurnal bereputasi internasional mengenai politik dan pemerintahan di Timur Tengah. 3, mampu menjelaskan dan mengaplikasikan isu yang terjadi di Timur Tengah. Lalu mampu menemukan solusi dari permasalahan di Timur Tengah. Lalu mampu menemukan rumusan masalah, hipotesis, teori, konsep dari isu yang terjadi di Timur Tengah. Lalu keenam, mampu mengaplikasikan teori atau konsep hubungan internasional dalam isu Timur Tengah. 7, mampu mensintesis jawaban apa yang sesuai dengan permasalahan di Timur Tengah. Dan 8, mampu memproyeksikan regulasi atau bagian ilmu yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Dan terakhir, sebagai CPMK, yaitu mampu menemukan apa peran dan pengaruh politik Timur Tengah pada politik global. Jadi mata kuliah Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah di program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya ini, pembelajarannya ini terdiri dari 3 unsur, yaitu delivery, D delivery, I ada interaktif, dan A itu ada assessment, di mana kami sebagai dosen mendeliver atau memaparkan materi, menyampaikan kepada mahasiswa apa saja isu atau kasus yang terkait dalam politik dan pemerintahan di Timur Tengah. Lalu yang kedua adalah kami melakukan interaktif, yang dimana kegiatan kelas menjadi hidup karena adanya proses interaksi dosen dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran, diskusi, dan pertanyaan bersifat umpan balik. Lalu yang terakhir assessment, yaitu di mana kami akan melakukan penilaian atas tugas ya berupa kasus ya, dalam hal ini kasus-kasus yang terjadi dalam politik dan pemerintahan Timur Tengah. Nah, oleh karena itu di sini dengan mata kuliah berjumlah 3 SKS ya, kami dengan bobot penilaian yaitu 50% kasus, 20% UTS, 20% final test atau UAS, dan 10% kehadiran. Maka kami harap untuk mata kuliah Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional untuk bisa melihat aplikasi dalam pembelajaran yang terdiri dari delivery, interaktif, dan assessment atau DIA, maka bisa dilihat pada tayangan berikut ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Jadi kita di sini akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan Minggu 5 ini tentang Timur Tengah dan kapitalisme negara. Di sini kalian sudah mendapatkan referensinya kan? Salah satunya dari buku saya yang saya kirim ya, dan sudah dibaca pastinya. Jadi di sini kita akan langsung saja bahwa tujuan pembelajaran kita di sini adalah nanti teman-teman ini akan mengetahui dan memahami sistem kapitalisme yang
dan mengaitkannya dengan fenomena di negara lainnya. Jadi di sini kita akan membahas ya dalam pertemuan kita di siang hari ini definisi atau konsep dari kapitalisme negara ya, atau state capitalism. Lalu tools dari kapitalisme negara ini kita mau melihat ya, tools itu atau indikator atau peralatan ya yang digunakan oleh suatu negara, yang dimana kalau negara memiliki tools ini maka cenderung dia kita lihat bahwa dia itu adalah negara yang menjalankan kapitalisme negara ya, terus contoh kasus. Mungkin teman-teman nanti akan berpikir kapitalisme negara, sejak kapan ada konsep kapitalisme negara? Yang namanya negara itu kan kapitalisme tidak bisa diatur oleh negara. Kapitalisme itu kan senantiasa kan dia berhubungannya dengan pasar bebas ya. Nah, jadi di sini ya, secara hipotesisnya kita bisa lihat bahwa ya terkadang kita melihat bahwa apakah kapitalisme negara itu adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengizinkan BUMN yang untuk memonopoli sektor-sektor industri tertentu ya, atau apakah kapitalisme negara itu ya itu seperti pemerintah ya yang dimana dia mengambil alih seluruh sistem ekonomi saat keadaan genting. Misalnya dalam hal ini adalah di peperangan, jadi semua semua sektor swasta itu dinasionalisasi kah atau dimobilisasi untuk kepentingan bangsa gitu ya. Nah, apakah juga secara hipotesis kita bisa bilang apakah kapitalisme negara itu seperti bahwa para politik ya, para politisi ya, di demokrasi pasar bebas itu tetap menjauhi gitu ya, tetap menjauhi industri atau enggak dia ikut serta campur tangan dalam industri-industri yang dimiliki atau yang berhubungan dengan public utilities atau untuk kemaslahatan umum gitu. Nah, apakah seperti itu ya? Tapi ternyata ya konsep sebenarnya dari state capitalism atau kapitalisme negara itu adalah sebuah sistem yang dimana negara mendominasi pasar, tapi tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan politik, gitu ya. Jadi pasar digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan politik. Nah, jadi kita lihat di sini ada kalau kita lihat dua kutub yang berbeda antara kapitalisme pasar bebas dan state capitalism. Ya, bahwa state capitalism ini dia cenderung ke ekonomi terpusat. Ya, jadi ekonomi terpusat. Nah, jadi kita lihat bahwa kapitalisme ya dan state capitalism atau kapitalisme negara dengan kapitalisme pasar bebas ini dia memiliki dua perbedaan yang cukup signifikan ya. Jadi bahwa kapitalisme negara itu bukan satu kebijakan dalam jangka pendek ya. Tapi mereka itu menjalankan sebuah kebijakannya itu nanti horizon waktunya itu long term ya. Jadi kapitalisme negara itu bukan rencana 1-2 tahun, 5 tahun enggak. Dia bisa sampai 50 tahun sampai 100 tahun. Nah, yang kedua adalah bahwa state capitalism ya atau kapitalisme negara dia ini melihat bahwa market atau pasar itu tuh untuk melayani kepentingan nasional gitu ya. Ini beda sekali dengan kita lihat kan kalau free market kan semuanya pasar bebas. Invisible hand, tidak boleh ada yang mengatur ya. Tapi ini adalah common economy. Nah, cenderungnya negara-negara yang menjalankan state capitalism, walaupun dia bilangnya itu adalah entah itu dia komunisme, ya, entah dia sosialisme atau dia liberalisme misalnya, tapi dia cenderung untuk menjalankan ekonomi politiknya dalam hal ini state capitalism. Kalau dia memiliki tools atau ada 4 indikator, ya, bahwa pertama negara tersebut pasti punya perusahaan migas. Ya. Jadi negara memiliki perusahaan migas, minyak dan gas, ya, yang fully atau wholly owned by state, ya, atau National Oil and Gas Corporation. Yang kedua adalah dia memiliki BUMN, sektor lainnya. Ya. Jadi selama ada negara yang memiliki badan usaha, maka dia kecenderungan untuk menjadi state capitalism itu tinggi. Yang ketiga, ada sektor swasta yang dijagokan untuk bisa going abroad.
Jadi sektor swastanya ini di-backing oleh pemerintah. Ya. Nah yang keempat adalah sovereign wealth fund atau perusahaan investasi, BUMN investasi, badan usaha milik negara yang berfokus kepada investasi. Nah, kita lihat sekarang contoh kasusnya di Timur Tengah, ya, bahwa Saudi Arabia. Nah, Saudi Arabia ini, ya, kita bisa masukkan dia ke dalam state capitalism atau kapitalisme negara. Jadi kita lihat walaupun Saudi Arabia itu pemerintahannya cenderung teokrasi, ya, dengan hukum Islam, tapi ternyata sistem ekonominya itu adalah dia kapitalisme negara. Ya. Tools pertama, dia memiliki perusahaan migas yaitu Saudi Aramco yang kemarin IPO berapa billion dollar itu kan, dan itu hasil uang IPO-nya dia mau bikin kota baru namanya NEOM atau NEOM Mustaqbal. Ya. Yang kedua, ternyata dia memiliki BUMN juga yang kali ini SABIC, ya, Saudi Basic Industry Corporation. Ini bergerak di hampir semua sektor lini usaha yang yang strategis, ya, misalkan petrokimia, lalu jalan raya, gitu ya, baja, ya. Jadi kebutuhan industri yang sangat mendasar itu tuh dikuasai dan dijalankan oleh salah satu BUMN di Saudi ini namanya SABIC. Ya. Lalu ini adalah beberapa BUMS atau badan usaha milik swasta yang punya afiliasi dengan keluarga kerajaan, dan ini disupport oleh keluarga kerajaan untuk bisa going global. Ada Olayan, ada Dalal Al Barakah, dan yang terakhir ini adalah Kingdom Holding Company. Ya, kita lihat Kingdom Holding Company ini dimiliki oleh Prince Talal, ya, yang dia pangeran Saudi, dan dia memiliki saham sekitar 5% Citibank. Lalu ketika krisis ekonomi, dia turun tangan untuk menyelamatkan beberapa bank-bank bermasalah di Amerika. Orang Saudi masuk Wall Street, dan itu di backing oleh kerajaan, dan mereka adalah, dan salah satunya ini adalah keluarga kerajaan. Lalu ada BUMS, badan usaha milik swasta, yang di-push dan didukung oleh pemerintah, ya. Jadi ada Mubadalah, yang terkenal Mubadalah kalau teman-teman kasus yang kemarin 1MDB yang di Malaysia, yang Najib Razak, ini sedikit banyak ada keterlibatan Mubadalah investment, ya, dan haram. Lalu untuk sovereign wealth fund, tak lain dan tak bukan, Uni Emirat Arab memiliki Abu Dhabi Investment Authority, yang dimana hasil devisa migas, hasil ekspor, ya, yang dilakukan oleh Abu Dhabi itu tuh masuk dan dikelola oleh ADIA untuk bisa diinvestasikan ke portofolio yang ada di seluruh dunia, entah itu infrastruktur, finansial aset, dan segala macam, yang dimana returnnya nanti untuk kepentingan long term, jangka panjang. Lalu ada tools, ya, yang menyebabkan dan kita curigai dia tend to be state capitalism. Pertama, dia punya NOC atau BUMN migas. Yang kedua, dia punya BUMN di sektor lainnya. Yang ketiga, dia punya perusahaan swasta yang di-drive dan didukung oleh pemerintah. Yang keempat, dia punya BUMN investasi. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi, ya, bahwa bagaimana nih state capitalism in the rest of the world, ya. How about the state capitalism in the rest of the world? Bagaimana state capitalism di negara-negara lainnya, ya, di belahan dunia lainnya, ya kan? Di sini ada Mesir, Aljazair, Ukraina, Rusia, India, Afrika, Meksiko, Brazil, Asia Tenggara, dan Cina. Mungkin ada yang terpikir, apakah Alibaba masuk dalam state capitalism? Enggak. Dia dimiliki oleh Jack Ma, dan dia disuruh untuk bisa going global. TikTok, mereka ada badan usaha milik swasta tapi disupport oleh China. Itu untuk political gain. Akhirnya CEO TikTok kan dapat pikirin kan di mana? Di Kongres Amerika. Jadi sampai segitunya political gain yang dilakukan oleh Cina melalui state capitalismnya. Cina sosialisme, ya.
secara politik, tapi secara ekonominya dia state capitalism. Untuk kasus Indonesia, saya mau mengajak diskusi teman-teman ya. Ada yang memakai ini Indosat Ooredoo? Indosat Ooredoo ini ya adalah ya aslinya Indosat dijual oleh bahasanya kalau dijual itu terlalu ini ya, diprivatisasi, dijual sebagian kepemilikan sahamnya itu kepada Singtel ya pas lagi krisis di zaman Ibu Megawati. Lalu akhirnya BUMN ini diprivatisasi dan dimiliki oleh Singtel, dan seiring berjalannya waktu saham Indosat, Singtel di Indosat ini dijual ke Ooredoo. Ooredoo yang di bawah ini Ooredoo itu adalah BUMN telco telekomunikasi asal Qatar, ya, asal Qatar, dan dia sudah menguasai sekitar 51% saham yang ada di sini. Nah, Indosat Ooredoo ya pas di tahun 2022 ya. Jadi di buku saya itu tuh saya studi kasusnya kan Indosat Qatar ya. Itu masih Indosat Qatar. Nah, setelah tahun 2022 ya, proses sedang saya menulis buku itu sedang penjajakan merger dengan Hutchison. Hutchison itu adalah perusahaan telco ya yang dimiliki oleh Likasi. Jadi dia Indosat ini merger dengan ini dengan saya lupa itu yang warna pink itu tuh yang agak umum, Axis ya. Axis dimiliki oleh Hutchison. Jadi XL mengakuisisi Axis. Jadi akhirnya lambangnya yang tadinya kuning nambah lagi ada jingga-jinggaan gitu. Jadi dia rebranding. Jadi di tahun 2022 ya. Jadi pengerjaan buku ini hanya Indosat Ooredoo, dan setelah buku itu terbit jadi Hutchison ditambahkan lagi karena dia mengakuisisi Axis. Nah, Ooredoo adalah state-owned enterprise yang dimiliki oleh Qatar, teman-teman. Gitu ya. Yang dimiliki oleh Qatar. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa apakah Pak BUMN ini nanti memiliki political gain kepada Indonesia? Sekarang belum terlihat. Tapi untuk economic gain sudah terlihat. Karena hasil dari penjualan ya, itu akan menjadi revenue bagi perusahaan yang dimana profitnya nanti akan berbuah dividen dan dividennya dikirim ke Qatar. Ya, economic gain sudah terlihat, political gainnya belum. Ya. Tapi potensi ke arah sana ada. Potensi ke arah sana ada. Ya. Nah, ada yang ingin bertanya? Dari sini? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari Internasional 2021. Di sini Bapak menjelaskan Indosat menjadi BUMN Indonesia yang dijual. Tapi Indonesia tidak hanya memiliki Indosat, Pak. Ada juga yang baru-baru berkembang, ada Gojek, ada Tiket.com. Itu merupakan karya anak bangsa yang harus dikembangkan ke depannya. Indonesia kan sudah memiliki perusahaan minyak dan gas seperti Pertamina dan industri sektor lainnya seperti PLN. Itu mereka Indonesia memonopoli sektor energi. Nah, itu bagaimana kita sebagai anak muda untuk menciptakan Indosat selanjutnya atau BUMNs yang dapat memajukan pemerintah untuk Indonesia 2045 akan mendatang. Nah, menarik nih. Berarti dari pertanyaannya adalah gimana menciptakan BUMS yang privately owned dan champion ya, champion sehingga kita bisa going abroad dan disupport oleh negara. Ada yang bisa mengasih tanggapan kira-kira bagaimana untuk menciptakan BUMS atau badan usaha milik swasta yang bisa berkompetisi di ranah global? Silakan, nggak usah malu-malu. Apa yang harus dilakukan? Didanai negara, Pak. Hah? Danai negara. Negara injek modal. Iya, Pak. Gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa untuk negara kasih akses pendanaan lah ya, berarti ya. Iya benar, Pak. Ada lagi? Gimana izinnya? Modal sendiri. Dia modal sendiri, berarti tadi ada pendanaan modal sendiri. Oke, berarti intinya dari dua saya tangkap ini adalah kita butuh finansial yang sangat kuat ya. Jadi financial is a strong foundation dalam hal ini is a fundamental ya. Jadi
Benar ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang secara fundamental keuangannya kuat. Kita lihat BUMN Migas itu hasil dari penjualan devisa. Ya. Lalu BUMN yang lain ya karena negara bisa mencetak uang ya kan, bisa bisa injek modal ya, dan bank-bank BUMN keuangan menginjek modal ke BUMN. Dalam hal ini kalau misalnya kita lihat BUMN yang karya-karya ya, AK, Wika dan segala macam ya, itu akhirnya mereka bisa go global. Nah memang ini jadi permasalahan bagi para UMKM bagaimana nanti untuk bisa menjadi tools untuk state capitalism. Tapi yang di sini yang saya mau garis bawahi bahwa ketika kita ya, misalnya kita mau berusaha di Cina ya, kita pengen punya usaha di Cina seperti Jack Ma ya, dia akan disupport oleh pemerintahnya. Tapi ya karena mereka adalah tools, maka dia harus nurut apa kata pemerintah Cina. Kan kita lihat ada ceritanya ya kan, ada beritanya Jack Ma mungkin terlalu terbawa suasana di saat kongres, terus dia bilang bahwa sistem perbankan di Cina itu ketinggalan zaman. Setelah itu hilang kan, hilang Jack Ma, muncul lagi jadi sosok pendiam ya. Silahkan cek di Google. Jadi kita lihat bahwa swasta bertumbuh di negara-negara yang cenderung state capitalism itu sebenarnya dia tidak bisa bebas. Jadi kalau misalnya saya mau bahasakan bahwa Jack Ma itu salah negara. Kalau dia bikin usaha di Amerika hebat ya. Dan Alibaba kan dia kan listing di bursa NYSE kan, New York Stock Exchange kan, di Wall Street. Ya. Sahamnya big cap, ya kan, market capitalization-nya juga tinggi. Jadi salah satu saham yang menjanjikan ya. Dia masuk ke dalam 4 saham atau emiten yang cukup berpengaruh dan bisa menggerakkan market ya. FAANG, F-nya Facebook ya, Meta ya, A-nya Amazon, A-nya Alibaba, N-nya Netflix, G-nya Google. Jadi 5 ini yang menggerakkan indeks ya, salah 5-nya ini. Nah, Jack Ma ini udah berpengaruh di sini. Ya. Saking hebatnya, nah Cina nggak mau yang BUMS ini yang sudah didukung ini ujungnya berbalik. Makanya tadi saya lihat bahwa sistem ekonomi yang dijalankan oleh sistem ekonomi yang dijalankan oleh Cina ya, yang cenderung mengintervensi pasar, sehingga pasar yang diintervensi itu untuk kepentingan politis. Makanya di sini relevan ketika kita ngomong Timur Tengah ya, bahwa tidak bisa tidak bahwa kalau kita ingin berbisnis di Timur Tengah ya minimal kita harus masuk ke dalam 4 ini. Atau nggak kita mau mencoba menjadi monopoli, nggak bisa. Jadi state capitalism ya, kita mau berbisnis di negara-negara yang state capitalismnya kuat, ease of doing businessnya susah. Nah, jadi mata kuliah ini, bahasan ini relevan sekali dengan politik dan pemerintahan. Tugasnya adalah kalian bikin ya seperti biasa ya, minimal esai singkat ya, minimal 1 halaman, dan teknisnya seperti bagaimana yang kita sudah sepakati ya. Sebelum saya tutup, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Bapak tadi sempat menyinggung bahwa anak muda dan mahasiswa itu harus mengerti untuk menjadi investor di masa depan, seperti menjadi CEO di masa depan, harus mengerti untuk masuk ke dalam pasar-pasar global yang mana di Timur Tengah itu adalah kawasan yang sangat kuat di bidang ekonomi. Nah, itu apakah salah satunya masuk ke pasar global berbasis saham atau menjual ibaratkan private sebagian kepemilikan saham kepada mereka, atau jadi bekerja sama gitu? Oh, nanti jadi gimana nih teman-teman? Ada yang mau bertanya dan ngajak diskusi kita nih. Kalau kita misalnya mau going global ya, apakah kita bikin usaha lalu usahanya kita IPO kan?
initial public offering. Jadi kita punya saham 100%, lalu kita jual sebagian kepemilikan kita ke investor, gitu ya. Atau kita harus berpartner dengan mitra kita atau joint venture, ya, bikin perusahaan patungan. Pastinya kalau misalkan kita melihat bahwa kalau mau going global, ya, pertama-tama ya harus kuat dulu secara fundamentalnya bisnisnya. Bisnisnya harus kuat dulu secara fundamental, ya. Jangan sampai bocor. Asiknya ekspansi, gak taunya itu ekspansinya pakai hutang. Jadi saya punya usaha warteg 1, lalu saya mau buka lagi warteg kedua, ya, lalu mau buka lagi warteg ketiga. Yang satunya ini belum tentu untung. Untuk bikin warteg kedua itu saya mengambil hutangan di bank. Bayarnya kan pakai cash flow kan per bulan, ya kan? Dan ingat bayarnya pakai uang cash, bukan pakai dan bukan pakai profit yang ada ditulis di atas kertas, pakai uang yang ada yang kita pegang. Gitu. Karena bayar listrik kan nggak mungkin kan pakai catatan keuangan, bayar listrik di token pakai uang. Jadi kuatkan dulu fundamental bisnisnya. Idealnya adalah punya warteg 1, fokus, sudah ada dividen, sudah ada profit, maka itu direinvestasi untuk bikin warteg kedua. Baru warteg ketiga. Sudah warteg ketiga, sudah standarisasi makanannya udah oke, SOP-nya sudah oke, jadi bisa diduplikasi, ya kan? Baru ngajak investor, bikin patungan, strategic partnership, ya, untuk bisa saling kasih equity. Nanti akhirnya membesar, ya. Walaupun nanti misalnya kamu 100%, kamu kasih saham dia misalnya 30%, terdilusi namanya teman-teman. Secara value, secara bagian saham kamu terdilusi. Jadi kamu menjual 30%, berarti hak kamu tinggal 70%. Tapi nanti dari 70% itu sebenarnya value-nya akan meningkat. Karena yang dijual adalah bukan pakai market nilai par, ya, nilai yang ada di akte. Which is kita bilang aja tadi harga untuk bikin warteg kita adalah 1 miliar. Ya kan? Berarti per lembar sahamnya misalnya 100 lembar sekitar 1 juta rupiah. Nah, nanti dengan harga market yang sedikit ini, nanti profitnya banyak, 2 miliar, 3 miliar, berarti nanti nilai par value-nya bukan lagi 1 miliar, tapi menjadi 2 miliar. Jadi per lembar sahamnya sudah jadi 2 juta, 3 juta. Nah, jadi secara kepemilikan memang berkurang, tapi secara value-nya sangat kuat. Nah, itulah yang membuat orang kaya makin kaya. Jadi dia namanya IPO. Nanti setelah udah siap dia IPO, going global. Itu macam-macam lagi tekniknya. Tapi intinya adalah biasanya ketika kita mau going abroad, ya, dan perusahaan-perusahaan ini, ya, ada yang sudah IPO seperti Aramco, ada yang tetap dia privat. Dan biasanya rata-rata yang masih privat itu ada BUMN investasi karena dia nggak boleh diganggu gugat karena dia mengelola uang. Bahkan dia yang berinvestasi di saham-saham itu. Nah, kalau Saudi Aramco ini adalah suatu pengecualian karena BUMN migas itu biasanya strategik dan dimiliki oleh negara, ya kan. Kalau ada investor masuk, berarti dia punya hak untuk mengatur dong, ya kan. Dan kalau misalnya dia sudah publik, maka dia ada kewajiban untuk mendisclose seluruh laporan keuangannya. Jadi jeroan-jeroan perusahaan itu harus diketahui oleh investor. Dan ini sudah standar IFRS, sudah standar global. Nah, jadi Arab Saudi adalah contoh kasus yang menarik untuk kalian bahwa dia adalah tools dari state capitalism, tapi dia cenderung untuk modern. Buktinya apa? Dia IPO. Jadi kalau sekarang kalian buka Saudi Aramco websitenya, itu bisa terlihat dia punya profit berapa, dia punya hutang berapa. Kita bandingkan dengan kita punya BUMN migas Pertamina. Pertamina kan kita nggak tahu profitnya berapa. Ya kan? Rugi aja terus kan sepanjangan kan kita bilangnya kan, ya kita nggak tahu karena nggak terbuka ke IPO. Itu ya. Oke? Clear? Oke, jadi nanti ini tugas. Nanti saya akan memberikan penilaian, ya. Dan terima kasih untuk atensi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.